Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di episode ke-13 di season Tanya Jawab Iman Kristen ini, kita akan melihat bagaimana mujizat Yohanes 3 ayat 16 mulai terjadi. Merupakan bukti nyata tindakan Allah untuk memperlihatkan betapa Dia sangat mengasihi seluruh dunia ini. Marilah, sebelum memulai pembahasan kita, sebaiknya kita membaca dari kitab Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia tidak membiarkan umat ciptaannya dipermainkan sesuka hati iblis. Kalimat sederhana dari Rasul Yohanes menampakkan Allah yang peduli juga pada umat agama jimat yang selama ribuan tahun berada dalam kegelapan. Gelombang mualaf yang berpindah agama dari agama jimat menjadi agama Kristen melanda seluruh dunia, bagaikan tsunami yang besar. Seperti yang pernah kita pelajari di serial video kita ini, bahwa proses keruntuhan agama jimat akan berlangsung dengan cepat, tetapi tidak bisa habis. Mengapa tidak bisa habis? Alkitab bersaksi, iblis akan tetap melakukan perlawanan sampai akhir zaman, sampai iblis dan pengikutnya dilemparkan ke api yang bernyala-nyala. Bagi umat agama jimat, Allah tetap memberi kesempatan. Ini tampak dari ayat di atas, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, hidup kekal itu bagi setiap orang yang percaya. Semua tergantung pada kemauan umat agama jimat untuk mau membuka mata hatinya, mau mengikuti Yesus Kristus, satu-satunya manusia yang tidak berdosa yang diutus oleh Bapanya untuk menyelamatkan manusia, atau mengikuti Nabi Kutim, satu-satunya manusia yang terbejat yang pernah lahir ke dunia ini, yang diutus oleh iblis untuk merusak Alkitab dan mengajarkan sorga yang begitu menyesatkan, sorga yang penuh dengan kenikmatan duniawi, yaitu seksualitas. Saudara-saudara yang terkasih, proses konversi agama ini bisa mengguncang sebuah negara yang terlalu dominan dipengaruhi oleh agama. Ini yang menyebabkan negara maju melepaskan kehidupan beragama dari kehidupan bernegara. Memang harus demikian. Keyakinan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ini adalah hak asasi yang paling utama setelah hak hidup. Siapapun tidak bisa mencampuri urusan seseorang dengan Tuhannya. Apalagi yang mencampuri memiliki pemahaman yang tidak jelas tentang Tuhan yang juga tidak jelas. Artinya, dia mengajak orang tersebut sama-sama masuk ke jurang kegelapan. Bagaikan orang buta menuntun orang buta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agama jimat merupakan agama yang paling mengerikan di muka bumi ini. Kita sudah mengupas tentang agama jimat ini, Nabi Kutim,
dan kitab suci al-langitnya. Begitu kacaunya Nabi Kutim mencomot-comot ayat-ayat Alkitab sedemikian banyak, sehingga bisa dikatakan al-langit adalah Alkitab palsu. Akibatnya, Kutim menjadi sedemikian sesat yang mengklaim bahwa seluruh hawa nafsu dirinya sendiri sudah mendapat stempel karena merupakan kehendak Allahnya juga. Ini dibuktikannya sudah tertulis di al-langit, lalu dibungkusnya dengan bahasa sorga dengan ancaman tidak boleh diterjemahkan. Sebenarnya dari sini umat agama jimat ini sudah harus berpikir, Tuhan seperti apa yang melarang orang untuk mengenali Tuhan dengan menggunakan bahasa ibu? Pertanyaan ini hanya bisa tersimpan di benak tiap umat tanpa berani bertanya kepada pemuka agamanya. Tanpa kita sadari, ternyata sudah ribuan tahun kondisi ini berlangsung, sangat mengerikan. Sampai saat ini, sudah hampir sepertiga penduduk bumi terseret. Kita dapat menganalogikan keadaan di sorga ketika Lucifer memberontak. Dia juga menyeret sepertiga malaikat sorga menjadi pengikutnya. Tetapi Tuhan mengusirnya ke bumi. Inilah iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 80-an orang mulai mengenal komputer. Lalu berkembang pesat menjadi teknologi internet, sebuah dunia maya tanpa batas. Tidak ada negara yang bisa menghalangi teknologi ini bila ingin maju. Kemajuan teknologi seiring dengan kemajuan berpikir semua orang. Perlahan al-langit mulai diterjemahkan, tetapi semua masih tetap membutuhkan bimbingan pemimpin agamanya. Kembali karena doktrin. Sungguh rumit bagi umat untuk mengenali Tuhan secara pribadi. Tanpa mereka sadari, yang diajarkan ke mereka adalah tata cara kitab perjanjian lama yang berisi hidup keseharian bangsa Israel. Ini menjadi acuan laku hidup di agama jimat. Acuan laku hidup yang diambil dari bangsa yang sangat mereka benci. Hal yang disembunyikan para pengajar agama ini juga berlindung di balik doktrin bahwa al-langit mengatakan demikian. Sayang, al-langit tidak dibuka secara terang benderang. Umat terperosok sedemikian dalam. Padahal ini menyangkut kehidupan setelah dia mati. Memang ada dua kemungkinan bila seluruh al-langit diajarkan. Yang pertama, seluruh dunia akan luluh lantak. Karena ajaran yang sangat mengerikan seperti membunuh, merajam, dan banyak lainnya yang tidak masuk nalar sehat akan dipraktekkan. Ini merupakan kemunduran moralitas yang luar biasa. Tetapi kenyataan yang terjadi di seluruh dunia tidaklah demikian. Mayoritas umat agama jimat menolak ajaran-ajaran kekerasan yang sedemikian merusak ini. Inilah kemungkinan keduanya, yaitu dengan mengambil ajaran-ajaran yang sejuk dari al-langit, sekalipun sebenarnya tidak banyak. Ajaran sejuk ini banyak dipengaruhi kitab Injil Perjanjian Baru. Umat agama jimat yang beraliran sejuk ini mayoritas di seluruh dunia dibanding penganut garis keras. Mengapa ada umat yang sejuk seperti ini di umat agama jimat? Ajaran sejuk ini sebenarnya bukan dihasilkan dari al-langit, tetapi memang pengaruh adat istiadat dan nilai moralitas yang dimiliki turun-temurun oleh setiap bangsa
di dunia. Dari mana nilai-nilai kebaikan ini berasal? Semua berasal dari Allah, dari Tuhan. Alkitab dengan jelas menerangkan di banyak ayat Alkitab, seperti di kitab Kejadian 6 ayat 3, Zakaria 12 ayat 1, Ayub 32 ayat 8, 1 Korintus 2 ayat 11, dan Amsal 20 ayat 27. Ternyatalah manusia diberi Allah, identitas Allah sendiri yang bernama roh manusia ketika menciptakan manusia. Inilah pelita Tuhan, sehingga manusia bisa bercermin atas jalan hidupnya serta menjadi sarana manusia dapat berkomunikasi dengan Allah melalui bahasa hati, yaitu doa. Marilah kita membaca salah satunya dari Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Roh manusia berasal dari Allah, tetapi tidak sama esensinya dengan roh Allah. Roh manusia lemah dalam artian penurut, karena bentuknya adalah roh kasih yang merupakan karakter Allah sendiri dan hanya bisa menyampaikan suara kebenaran. Segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah suci. Bila manusia mati, roh manusia akan kembali ke Allah. Karena kesucian roh manusia ini, Allah tetap mampu berkomunikasi dengan manusia, sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa. Inilah suara hati nurani yang ada di setiap manusia. Inilah bahasa sorga yang sesungguhnya. Dan ini juga yang membuat tiap manusia mampu berbuat kebaikan. Inilah ajaran Alkitab yang tidak ada di al-langit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalur komunikasi dengan Tuhan ini yang dipotong iblis dengan ajaran kutim dan al-langit, mengenalkan Allah yang bukan roh yang hidup, tetapi Allah yang mati, yang menuruti semua kehendak kutim. Sungguh Allah yang aneh, yang tunduk pada hawa nafsu seorang manusia. Ribuan tahun agama ini menyesatkan umat manusia, sangat menyesatkan hati. Allah sangat bersedih melihat sepak terjang iblis ini. Iblis yang menyamar sebagai malaikat terang melalui al-langit yang dicontohkan kutim, menjanjikan kenikmatan duniawi di sorga. Sedemikian banyak yang terbius. Bagi penganut agama jimat, tinggalkan agama ini. Tidak ada nilai-nilai kebaikan yang engkau peroleh dari situ, karena di al-langit tidak ada ajaran kasih. Kebaikan yang engkau lakukan berasal dari hati nuranimu yang merupakan produk dari roh manusia yang diberi Allah. Tinggalkan agama jimat. Selamatkan jiwamu dari kematian kekal sebelum terlambat. Jangan keraskan hatimu karena engkau tidak tahu kapan engkau dipanggil Tuhan. Bertekuk lututlah di kaki Yesus Kristus karena Dia adalah Tuhan. Yesus Kristus sangat mengasihimu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.